Ada berbagai bentuk vandalisme, yang paling populer adalah coretan di dinding-dinding pinggir jalan, biasanya dibuat menggunakan cat semprot. Pelakunya biasanya remaja atau anak-anak muda iseng. Coret-coret di dinding pinggir jalan biasanya tidak terlalu menarik perhatian, karena selain isinya biasanya tidak penting, coret-coret semacam itu bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Namun ada kisah vandalisme yang unik, menarik sekaligus misterius, dan sampai sekarang tak pernah terpecahkan. Kasus vandalisme ini dikenal dengan nama atau sebutan The Toynbee Tiles. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Kisah misterius ini diawali tahun 1992. Seorang pria asal Philadelphia bernama Bill O'Neill sedang berjalan kaki ketika menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat ada sebuah ubin yang dipasang secara mencolok di jalanan yang dilaluinya. Ukuran ubin itu kira-kira sebesar plat mobil. Yang misterius dari ubin itu adalah adanya pesan aneh yang tertulis di atasnya. Belakangan terungkap, ubin yang ditemukan Bill O'Neill di Philadelphia hanyalah satu di antara sekitar 130 ubin misterius lain yang ditemukan di jalanan lokal Amerika. Ubin yang terbuat dari linoleum dan campuran aspal ini juga muncul di kota-kota lain, seperti Washington DC, Pittsburgh, New York, Baltimore, Boston, dan lainnya. Bahkan ubin serupa juga ditemukan di Brasil, Argentina, dan Chili. Kalau hanya ada satu ubin berbentuk aneh yang ditemukan terpasang di jalanan, mungkin tidak akan terlalu menarik perhatian. Yang membuatnya menarik perhatian, ubin-ubin aneh serupa juga ditemukan di berbagai kota lain, dan semua ubin aneh itu memiliki pesan misterius yang tertulis di atasnya. Ubin-ubin aneh tersebut memiliki variasi pesan sama, yang berbunyi Toynbee ide in Kubrick's 2001 Resurrect Dead on Planet Jupiter. Pada masing-masing ubin, selain terdapat pesan utama itu, juga terdapat catatan-catatan kaki seperti Murder Every Journalist, I Beg You dan Submit, OB. Catatan kaki lainnya diantaranya berisi kecaman terhadap media, kelompok Yahudi, dan mafia. Yang menarik, semua pesan yang tertulis pada ubin-ubin itu ditulis tangan, bukan hasil cetakan. Goresan tulisan atau coretannya sangat khas dan identik, sehingga siapapun langsung tahu kalau pesan-pesan pada ubin itu ditulis oleh satu orang. Kalau memperhatikan pesan yang tertulis pada ubin-ubin tersebut, sebagian orang mungkin akan segera mengerti maksudnya. Pada pesan itu tertulis nama Stanley Kubrick, yang merupakan sutradara film 2001, A Space Odyssey yang dibuat pada 1968. Film itu menceritakan seorang pria yang lahir kembali untuk melakukan misi di Jupiter. Sementara nama Toynbee, yang juga tertulis pada ubin-ubin itu, dipercaya merujuk kepada Arnold J. Toynbee, seorang sejarawan yang lahir di Inggris pada 1889. Pertanyaannya, apa hubungan antara Stanley Kubrick dengan Arnold Toynbee? Dari dua nama itu, para penggemar misteri mencoba memecahkan rahasia pesan aneh pada ubin-ubin tersebut. Dari penyelidikan yang dilakukan, ditemukan adanya petunjuk-petunjuk yang menghubungkan Arnold Toynbee dan Stanley Kubrick. Petunjuk pertama, Toynbee ternyata pernah menulis mengenai seseorang bernama Zoroaster, yang memiliki pemikiran tentang ide-ide monoteisme. Nama Zoroaster juga muncul di soundtrack film 2001, A Space Odyssey, berjudul To Spoke Zoroaster. Petunjuk kedua dapat ditemukan pada skenario drama karya seorang penulis bernama David Mamet. Dalam Goldberg Street Collection, ia menulis sebuah percakapan antara seorang host talk show radio dengan seorang penelepon misterius yang terobsesi dengan Arnold Toynbee, film 2001, A Space Odyssey, dan orang mati. Skenario drama ini dibuat 7 tahun sebelum penemuan pertama ubin Toynbee. Namun, walaupun dua petunjuk ini telah ditemukan, masih belum jelas siapa yang membuat pesan-pesan aneh pada ubin itu, dan apa maksud yang terkandung di dalamnya. Lalu muncul petunjuk lain yang sama misteriusnya. Pada tahun 2001, seorang jurnalis yang sedang menelusuri misteri ubin tersebut menemukan artikel lama dari surat kabar The Philadelphia Inquirer,
yang memuat wawancara seorang pekerja sosial bernama James Morasco. James Morasco dalam wawancara itu menyatakan bahwa planet Jupiter dapat dikolonisasi dengan cara membawa orang-orang mati dari bumi ke sana untuk dibangkitkan, mirip pesan utama pada ubin tersebut. Jurnalis itu pun menghubungi nomor telepon James Morasco. Telepon itu diterima seorang wanita yang mengatakan bahwa suaminya, James Morasco, tidak bisa menjawab telepon karena sedang sakit keras. Kemudian, pada pertengahan 2003, jurnalis lain mencoba menghubungi James Morasco, namun ternyata pria itu telah meninggal pada Maret 2003 di usia 88 tahun. Ketika istrinya ditanya perihal ubin-ubin misterius yang ditemukan di berbagai tempat, istri James Morasco mengatakan bahwa suaminya tidak mengetahui apa-apa soal itu. Kasus ini pun menemui jalan buntu. Siapakah orang yang telah membuat ubin-ubin itu dan memasangnya di mana-mana, di berbagai tempat, di berbagai kota, bahkan di negara lain? Dan apa maksud pesan yang tertulis pada ubin-ubin misterius itu? Setiap upaya penyelidikan yang semula tampak mengarah ke si pelaku, pada akhirnya berhenti tanpa jawaban. Meski begitu, beberapa kesimpulan mungkin bisa ditarik dari ubin-ubin misterius tersebut. Pertama, semua ubin misterius itu dibuat dari bahan yang sama, cara pemasangan dan penulisan pesannya juga sama. Hal ini mengindikasikan pelakunya mungkin cuma satu orang. Entah orang ini memiliki gangguan jiwa atau selera humor tinggi, yang jelas ia seorang yang kreatif. Kedua, karakter lain yang bisa dinilai dari pembuatnya, ia orang yang sabar dan metodis, mengingat ia rela menghabiskan waktu untuk membuat sekitar 130 ubin itu hanya dengan tangan. Melihat penyebaran ubin itu di banyak kota dan negara, mungkin orang itu memiliki uang cukup yang memungkinkannya bepergian ke tempat jauh. Sebagian orang menduga, orang misterius itu berasal dari Eropa, karena Tanbe dan Kubrick adalah orang Inggris. Sebagian lagi percaya pelakunya adalah penduduk asli Philadelphia, karena banyaknya ubin yang ditemukan di wilayah ini. Bahkan anehnya, pada salah satu ubin yang ditemukan di kota Santiago, Chili, terdapat alamat sebuah rumah di kota Philadelphia. Namun, pemilik rumah di Philadelphia, yang alamatnya tertulis pada ubin itu, mengaku tidak tahu menahu mengenai ubin tersebut, dan merasa terganggu karena terus ditanya mengenai hal ini oleh orang-orang asing yang berdatangan menemuinya. Apa maksud si pemasang ubin dengan menyebut alamat rumah itu? Dan apa hubungan antara sang pelaku dengan kota Philadelphia? Apakah mungkin James Morasco yang membuat ubin-ubin misterius itu? Banyak yang percaya kalau dia pelakunya. Namun kemungkinan itu sulit diterima. Karena jika benar James Morasco yang memasang ubin itu, berarti ia memasang semuanya ketika berusia 70 tahun lebih. Bukan itu saja, teori ini sepertinya terpatahkan karena setelah kematiannya pada 2003 masih banyak ubin baru lain yang ditemukan. Apakah semua ini hanya ulah orang iseng? Jika ya, mungkin ia orang iseng paling tekun di dunia, karena rela menghabiskan uang dan tenaga untuk memasang ubin-ubin itu di puluhan kota. Ataukah pelakunya seorang depresi yang bermaksud menyampaikan sesuatu? Atau ada sesuatu yang lain? Bagaimana pula memasangnya? Selain pelakunya, misteri lain yang agak membingungkan adalah bagaimana ia bisa memasang ubin tersebut di jalanan ramai tanpa terlihat sama sekali. Pertanyaan itu belakangan dijawab oleh seorang peneliti Tainby Tiles, bernama Justin Duer. Menurutnya, ubin itu pada awalnya mungkin dibungkus kertas foil, lalu diletakkan di jalanan yang ramai pada pagi hari. Mobil-mobil yang berlalu lalang akan melindasnya terus-menerus dan membuat ubin itu melesak ke dalam. Dan kertas foil pembungkusnya akan robek hingga menyingkapkan pesan aneh itu. Kemungkinan itu masuk akal, karena campuran aspal dan linoleum yang membentuk ubin itu. Hingga tahun 2007, masih banyak ubin baru yang ditemukan di Philadelphia. Namun ukurannya kebanyakan lebih kecil dibanding sebelumnya. Ubin-ubin baru itu juga menunjukkan gaya penulisan pesan yang berbeda. Misalnya, pada pesan yang baru hanya tertulis, Tanbe Idea Movie 2001 Resurrect Dead Planet Jupiter. Pesan itu menghilangkan nama Kubrick yang biasa ditemukan pada pesan sebelumnya.
Pada saat ini, banyak ubin Toynbee telah hancur akibat perbaikan jalan yang dilakukan oleh otoritas setempat. Menurut mereka, pemasangan ubin itu masuk kategori vandalisme, dan mereka berjanji akan menyingkirkan semua ubin Toynbee yang ditemukan. Namun, soal siapa yang memasangnya, dan apa arti pesan yang ada pada ubin-ubin tersebut, sampai sekarang belum terpecahkan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.